Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudaraku sekalian. Judul renungan hari ini adalah kematian manusia. Firman Tuhan yang mendasari diambil dari Mazmur 116 ayat yang 15 yang demikian bunyinya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang pertama, pengertian kematian itu apa? Kematian adalah pisahnya antara tubuh dan roh dan jiwa akibat dosa manusia. Dan juga itu merupakan kehidupan kekal atau hukuman Allah untuk selamanya. Yang kedua, pandangan Alkitab tentang kematian itu apa toh? Yang pertama, kematian adalah akibat dosa manusia. Melanggar hukum Allah. Manusia tidak setia kepada Allah. Pasti dia akan mati. Roma 6:23. Pandangan yang kedua. Kematian ada peralihan sementara atau transisi sementara untuk menghadap penghakiman Tuhan Yesus. Filipi 1 ayat 21. Kemudian pandangan yang ketiga. Kematian adalah kepastian manusia. Karena mereka tidak tahu pasti kapan kematian itu berlaku atas diri manusia. Oleh sebab itu kematian itu merupakan kepastian yang tidak diketahui oleh manusia. Matius 24 ayat 22. Karena itu waspada antara lain itu. Kemudian yang keempat, harapan orang percaya dalam Tuhan Yesus Kristus bahwa dirinya tidak akan mati. Kelak akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus sehingga tubuh, roh dan jiwanya bersatu kembali. Yohanes 14 ayat 2-3. 5. Tempat orang percaya selagi menunggu di Firdaus. Lukas 23:43. Saudaraku yang ketiga, bagian yang ketiga, makna kematian itu bagi orang percaya itu apa saja? Yang pertama, kematian bermakna waktu beristirahat ini berhenti. Yang pernah dilakukan di bumi ini, beristirahatlah dalam kematian. Wahyu 14 ayat 13. Makna yang kedua, kematian adalah reuni dengan orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan Yesus terlebih dahulu. Orang-orang yang percaya maksudnya. 1 Tesalonika 4 ayat 13-17. Kemudian yang ketiga, bagi orang fasik, kematian adalah awal dari hidup kekal tapi neraka. Awas, hati-hati. Bagi orang fasik, orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kematian itu adalah awal hidup di neraka. Kemudian yang keempat, maknanya, harapan orang percaya kematian ini tidak menakutkan,
Tapi justru kematian itu adalah keberuntungan kita. Bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Nah kemudian, bagian yang keempat saudara-saudara, jenis-jenis kematian itu apa saja? Kematian fisik, pisahnya tubuh dan jiwa, Yakobus 2 ayat 26. Kemudian kedua, kematian rohani, pisahnya manusia dengan roh Allah, dan itu menyakitkan. Dalam Kejadian 2 ayat 17. Yang ketiga, kematian kekal, atau kematian yang kedua bagi orang-orang yang tidak percaya. Kematian pertama itu pisahnya roh dan jiwa. Kematian yang kedua itu kematian pisahnya roh manusia dengan roh Allah untuk selamanya. Kemudian bagian keempat, kenapa orang percaya tidak takut mati? Karena orang percaya kalau kematian adalah pulang ke rumah Bapa. 2 Korintus 5 ayat 8. Bagi orang percaya kematian itu yang kedua, keyakinan kepastian. Itu adalah kematian untuk menunjukkan kebangkitan yang kedua. Kebangkitan maksud saya, yang akan diberikan Tuhan Yesus, sehingga kita akan hidup bersatunya roh, jiwa, dan tubuh kembali. 1 Korintus 15 ayat 4-2. Yang ketiga, kematian itu berharga di hadapan Allah, kematian orang yang dikasihi. Jelaskan dalam Mazmur 116 ayat 15. Yang keempat, kematian itu hal yang sukacita. Berbahagialah orang yang mati dalam kasih Tuhan. Wahyu 14 ayat 13. Nah, akhirnya sebagai kesimpulan, kematian itu adalah transisi menuju kekekalan. 2 Korintus 5 ayat 8. Kematian itu adalah pertemuan muka dengan Tuhan Yesus. Filipi 1:21-22. Kesimpulan yang ketiga, kematian itu berharga di mata Tuhan Allah. Mazmur 116 ayat 15. Yang keempat, kematian itu harapan kebangkitan tubuh kembali dengan jiwa dan roh kita. 1 Korintus 15 ayat 42 dan 4-44. Yang kelima, menjamin kasih Tuhan Yesus tidak akan putus hanya kematian nih. Roma 8:38-39. Yang kepastian hidup kekal di surga, Yohanes 3:16. Yang ketujuh, bagi orang yang tidak percaya, kematian itu adalah awal dari kebinasaan kekal. Matius 25 dan 40. Yang terakhir, bagi orang percaya, kematian itu adalah kesaksian pada masyarakat sampai akhir hayat kita. Jadi prosesi pemakaman kita harus menjadi saksi bahwa kita ini orang Kristen. Sebab sekarang ini banyak tradisi-tradisi okultisme yang bercampur aduk dalam kematian. Itu harus ditinggalkan sebagai orang percaya. Harus ditinggalkan. Tradisi yang tidak berkenan pada Tuhan harus ditinggalkan dalam prosesi kematian. 1 Yohanes 4 ayat 1. Ujilah roh-roh itu. Nah saudaraku, doa kami, saudara tidak takut akan kematian. Janganlah
saudara itu lemah, sehingga kematian saudara tidak menjadi kesaksian. Saudara, orang percaya harus bersaksi sampai akhir hayat. Immanuel,